Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikarida Zaila dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengaruh nafza dan miras terhadap kehidupan remaja. Baiklah, yang pertama, pengertian dan jenis narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat terlarang atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menu ini didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Zat atau tanaman yang termasuk dalam jenis narkotika yaitu adalah: yang pertama adalah tanaman papaver, yaitu opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, kokain, ekoknia, tanaman-tanaman ganja, dan damar dari ganja. Yang kedua adalah garam-garam turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan seperti bahan di atas. Baik, kita lanjutkan ke psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Berdasarkan undang-undang tersebut, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka psikotropika golongan 1 dan golongan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan ketiga dan keempat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat-zat yang masuk dalam psikotropika yaitu antara lain sadatin, rohypnol, magadon, valium madrax, amfetamin, fensikodilin, metakualon, metilfedinat, fenobarbital, fenifeloab, ekstasi, syabu-syabu, LSD, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah zat adiktif berbahaya, yaitu bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina. Yang ini dapat mengganggu sistem pada syaraf pusat, seperti alkohol yang mengandung etil etanol, inhalen, dan sinifing atau bahan pelarut, berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap. Gunanya adalah seperti lem, perekat, ether, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang kedua, kita masuk ke pengertian dan jenis minuman keras atau miras. Minuman keras atau miras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol, yang dihasilkan melalui penyulingan atau lewat distilasi. Etanol diproduksi dengan cara menfermentasi biji-bijian atau buah ataupun sayuran. Contoh minuman kerasnya adalah arak, vodka, gin, tequila, rum, whisky, brandy, atau soju. Baik, kita akan memasuki bagian ketiga, yaitu adalah penyalahgunaan dan ketergantungan miras
dan narkoba. Penyalahgunaan obat adalah setiap penggunaan obat yang menyebabkan gangguan fisik, psikologis, ekonomis, hukum, ataupun sosial, baik pada individu pengguna maupun orang lain akibat dari tingkah laku pengguna obat tersebut. Ini menurut Siddhartha dan Westa pada tahun 2010. Ketergantungan atau adiksi obat adalah gangguan kronis yang ditandai dengan peningkatan penggunaan obat, meskipun terjadi kerusakan fisik, psikologis, sosial pada pengguna tersebut. Ketergantungan psikologis adalah keinginan untuk mengkonsumsi obat untuk memperoleh efek positif atau menghindari efek negatif akibat tidak mengkonsumsinya obat tersebut. Sedangkan ketergantungan fisik adalah adaptasi fisiologis terhadap obat yang ditandai dengan timbulnya toleransi terhadap efek obat, sindrom putus obat bila dihentikan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengaruh nafza dan miras pada kehidupan remaja. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.